Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Mudah-mudahan anak-anak Umi semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersua walaupun langsung tidak bertatap muka, ya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Umi, di pertemuan pertama ini untuk pelajaran akhlak, khususnya di kelas 4, baik itu 4A dan 4B. Ya, mudah-mudahan walaupun belajarnya lewat daring, anak-anak Umi tetap mampu menyerap pelajaran yang Umi sampaikan. Jadi untuk pelajaran pertama, pelajaran akhlak kita yang sudah memiliki buku, anak-anak Umi bisa buka bukunya di halaman pertama, yakni tentang menjelaskan secara sederhana pengertian akhlak mahmudah. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, sama-sama kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Sama-sama nak, kita menadahkan tangan, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini lengket di kepala kita, jangan di luar kepala, ya nak ya. Ayo sama-sama kita mulai berdoa dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatak wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Untuk anak-anak Umi, silakan perhatikan sejenak ya nak ya, video yang Umi sampaikan. Nanti anaknya juga boleh membaca di bukunya langsung, tapi sebelumnya anak-anak boleh memperhatikan video yang Umi sampaikan. Pembelajaran pertama, memperkenalkan tentang akhlak mahmudah. Sebelumnya Umi akan menjelaskan apa itu akhlak. Ya, ada yang sudah tahu apa itu akhlak? Pastinya anaknya sudah tahu, karena pembelajaran tentang akhlak ini sudah dipelajari di kelas 2, sudah juga dipelajari di kelas 1 ya nak ya. Jadi sekarang kalau SD-nya anaknya sudah kelas 4, di kelas pra-DTA juga sudah diperkenalkan apa itu akhlak. Di kelas 2 juga sudah diperkenalkan apa itu akhlak, di kelas 3, dan sekarang hanya melanjutkan. Umi hanya sedikit mengulangi apa itu akhlak. Akhlak itu sama dengan tingkah laku, ya. Akhlak itu sama dengan watak seseorang atau tabiat seseorang yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu nak membahas tentang tingkah laku, tentang ucapan, tentang
baik itu yang baik dan yang buruk. Nah, ya. Jadi yang namanya akhlak itu bukan hanya yang baik-baik saja, yang buruk juga disebut dengan akhlak. Jadi pada diri manusia itu Allah sudah menitipkan dua akhlak. Begitu kita lahir, ya, begitu kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, ibu terutama, Allah sudah menitipkan akhlak terhadap diri manusia. Baik itu akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Dan di pelajaran sebelumnya juga di kelas 3 atau kelas 2 atau di pra-DTA dulunya sudah dikenalkan oleh guru-gurunya ya, oleh umumnya atau oleh ustadz-ustadznya bahwa akhlak yang ada itu dibagi dua. Akhlak apa itu? Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu mahmudah? Nanti kita akan pelajari. Ya. Baik, kita masuki pelajaran kita, yakni mengenai akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu disebut juga dengan akhlak karimah atau akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau manusia mampu mengendalikan diri untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, berarti dia sudah mampu mengendalikan dirinya untuk selalu berakhlak mahmudah atau berakhlak karimah. Nah, itu dia. Akhlak mahmudah atau akhlak karimah disebut juga dengan akhlak yang mulia. Nah, ya. Akhlak yang mulia ini ya sudah Nabi contohkan. Ya, sebelum kita lahir ya, sebelum di zaman jahiliyah dulu ya, sebelum Nabi menyampaikan tentang akhlak, itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu Nabi belum mencontohkan karena Nabi memang belum ada ya di zaman jahiliyah. Begitu Nabi lahir, lalu Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul. Nah, itulah baru disampaikan bahwa manusia itu harus berakhlak karimah atau berakhlak mahmudah. Ya. Ada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa anaknya boleh lihat, kalau tidak ada di buku, anaknya boleh dilihat di papan tulis yang sudah Umi catatkan. Apa kata Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya. Jadi kalau kita mau mencontoh akhlak itu, ya akhlaknya Rasulullah, ya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu bejatnya akhlak pada zaman jahiliyah, ketika datang Nabi Muhammad SAW, akhlak yang jahiliyah itu hilang begitu saja. Ya. Tapi dengan bersusah payahnya Nabi Muhammad SAW itu untuk menerapkan, untuk memberikan akhlak yang baik terhadap kaum jahiliyah pada zaman dahulu. Dan kita pada zaman yang sudah modern sekarang, ya tidak perlu kita mengingat atau mengulang kembali ke zaman jahiliyah. Ya. Baik. Sebagai hamba ya, sebagai hamba Allah yang taat akan semua perintahnya, maka kita dianjurkan untuk meniru ya akhlaknya Rasulullah. Dengan sikap yang terpuji, seseorang muslim itu akan memiliki sifat yang mulia dan insya Allah akan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Apa kata Nabi berikutnya? Khairun nasi ahsanukum khuluqan. Apa kata Nabi? Sebaik-baik manusia itu dialah orang yang paling baik akhlaknya.
Jadi kalau kita mau disebut manusia yang baik, ya perbaiki dulu akhlak kita ya nak ya. Ya, perbaiki akhlak kita. Seorang yang mempunyai akhlak terpuji senantiasa akan memiliki banyak teman. Jadi kalau kita mau memiliki banyak teman, bergaulnya enak, hidup kita nyaman, ya berbuatlah yang baik-baik saja. Jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Berbuat yang baik itu bukan hanya dengan sesama manusia ya nak ya. Itu juga sudah pernah dulu disampaikan di kelas 3. Jadi berakhlak itu bukan hanya sesama manusia, berakhlak terhadap hewan, berakhlak terhadap tumbuhan, berakhlak terhadap lingkungan. Itu tidak perlu lagi Umi jelaskan, hanya sedikit saja Umi sampaikan. Mungkin untuk hari ini penyampaian Umi tentang akhlak mahmudah cukup sekian. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.